Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa bertemu lagi. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita akan menyelam ke dalam diri kita sendiri untuk mengagumi salah satu tanda kebesaran Allah yang paling dekat dengan kita, yaitu bagaimana kita diciptakan. Coba deh, pernah nggak kalian lagi ngaca terus mikir, hidungku kok mirip banget ya sama ayah? Tapi pas lagi senyum, loh, senyumku ini kan senyumnya ibu banget. Nah, pertanyaan simpel kayak gini ternyata jadi pintu masuk ke sebuah rahasia besar tentang penciptaan diri kita. Jawabannya, teman-teman, ada pada satu kata yang luar biasa. Hereditas. Ini adalah proses pewarisan sifat dari orang tua ke anak-anaknya. Sebuah proses yang udah diatur sama Allah dengan sangat-sangat detail dan sempurna. Masya Allah. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Coba bayangin ya, di dalam setiap triliunan sel di tubuh kita, itu ada semacam perpustakaan raksasa. Dan perpustakaan inilah yang nyimpen semua informasi tentang siapa diri kita. Perjalanan kita mulai dari sel. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita bakal nemuin inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah rak-rak buku kita berada, yang kita sebut kromosom. Dan kalau kita buka setiap bukunya, isinya adalah DNA. Beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat teliti menyimpan semua informasi genetik kita. Rapi banget. Jadi, kromosom itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini deh, kromosom itu struktur super padat yang isinya gulungan DNA dan protein. Anggap aja kayak jilid tebal sebuah buku yang tugasnya ngejaga semua halaman informasi kita tetap aman dan rapi di dalam inti sel. Nah, sekarang kita sampai ke bintang utamanya. DNA. Inilah cetakan biru kehidupan kita. Bisa kita ibaratkan juga kayak buku resep raksasa yang isinya itu semua instruksi, mulai dari apa warna rambut kita, gimana bentuk mata kita, sampai gimana jantung kita harus berdetak. Semuanya tertulis lengkap di dalam struktur heliks ganda yang khas ini. Oke, siap-siap ya. Kuis cepat dulu buat ngetes pemahaman kita. Di manakah letak kromosom, si pembawa sifat kita? A. Sitoplasma, B. Inti sel, atau C. Membran sel? Dan jawaban yang benar adalah B. Inti sel. Keren! Kromosom itu tersimpan aman di pusat kendali sel. Oke, tadi kan kita udah sepakat kalau DNA itu ibarat buku resep. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dekat lagi. Kita akan baca kalimat-kalimat spesifik yang ada di dalam buku resep itu. Kalimat-kalimat ini kita sebut sebagai gen. Jadi, setiap gen itu adalah potongan atau segmen khusus dari DNA yang isinya satu instruksi spesifik. Contohnya, ada gen yang khusus ngasih perintah untuk warna mata coklat, atau ada gen lain untuk rambut yang lurus. Satu gen, satu perintah. Coba deh bayangin, ada ribuan gen di dalam tubuh kita. Ada gen untuk warna kulit, gen buat nentuin tinggi badan, bahkan gen yang ngatur golongan darah kita. Semuanya tertulis dengan sangat-sangat rinci. Subhanallah, betapa detail dan sempurnanya ya ciptaan Allah. Kuis cepat yang kedua. Potongan DNA yang membawa instruksi untuk satu sifat spesifik itu disebut apa? Apakah kromosom, gen, atau nukleotida? Yap, bener banget. Jawabannya tentu saja B, gen. Wah, kalian udah pada paham nih, luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Gimana sih caranya gen-gen ini nentuin sifat mana yang bakal muncul di diri kita? Ternyata ada aturan mainnya, yaitu konsep tentang sifat dominan dan sifat resesif. Jadi gini, untuk setiap gen kita itu mewarisi dua versi, satu dari ayah dan satu dari ibu. Nah, versi-versi gen ini disebut alel. Ada alel yang sifatnya dominan, alias kuat. Dia akan muncul walaupun cuma ada satu. Contohnya, gen rambut keriting. Terus ada juga alel resesif, yang lebih pemalu. Sifatnya baru akan muncul kalau kita punya dua salinan, contohnya rambut lurus. Coba perhatikan diagram ini, namanya kotak punet. Ini alat simpel buat memprediksi sifat keturunan. Misalkan gen dari ayah ada di atas, A besar dan A kecil. Dan gen dari ibu kita taruh di samping, sama juga A besar dan A kecil. Nah, waktu kita kombinasikan, kita lihat hasilnya. Ada 3 kemungkinan anaknya berambut keriting dan cuma 1 kemungkinan anaknya berambut lurus.
Ini nih yang ngejelasin kenapa orang tua yang sama-sama berambut keriting, bisa punya anak berambut lurus. Semuanya kembali ke probabilitas yang sudah Allah atur. Oke, kuis terakhir di bagian ini. Kalau gen rambut keriting alias A besar itu dominan, seseorang yang punya kombinasi gen AA, rambutnya bakal gimana? A. Lurus, B. Keriting, atau C. Ikal? Jawabannya adalah B. Keriting. Betul sekali. Kenapa? Karena gen A yang dominan itu akan menang dan menutupi sifat dari gen A yang resesif. Setelah kita pahami semua mekanismenya, yuk kita mundur sedikit dan merenung. Semua aturan ini, semua kombinasi gen ini, pada akhirnya itu menghasilkan sesuatu yang sangat indah, yaitu keunikan kita masing-masing. Pada umumnya, setiap sel tubuh manusia itu punya 46 kromosom. Semuanya tersusun rapi dalam 23 pasang yang sempurna. Inilah cetakan biru standar yang telah Allah tetapkan untuk kita, spesies manusia. Tapi, dalam kebesarannya, Allah juga menciptakan keragaman. Kadang-kadang ada variasi dalam cetakan biru itu. Contohnya seperti pada saudara-saudara kita dengan sindrom Down. Mereka punya satu kromosom tambahan di pasangan nomor 21. Ini bukan sebuah kesalahan ya, tapi ini adalah bagian dari desainnya yang menunjukkan bahwa kehidupan itu punya banyak bentuk yang indah. Variasi ini justru menciptakan individu dengan keunikan tersendiri yang mengajarkan kita tentang luasnya spektrum kemanusiaan dan kasih sayang. Oke, yuk kita rangkum sebentar perjalanan kita yang luar biasa hari ini. Pertama, kita belajar kalau sifat kita itu diwariskan lewat gen. Kedua, gen itu adalah potongan DNA yang ada di kromosom di dalam inti sel. Ketiga, DNA adalah cetakan biru kehidupan kita. Keempat, kita juga tahu ada sifat yang dominan dan resesif. Dan yang paling penting, semua sistem yang rumit ini bekerja sama untuk satu tujuan yang indah, menjadikan setiap dari kita individu yang benar-benar unik dan istimewa. Semua ilmu yang kita pelajari hari ini seolah-olah menggemakan kembali firman Allah dalam surat Az-Zariyat, bahwa tanda-tanda kekuasaannya itu bukan cuma ada di langit dan bumi yang luas, tapi juga ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, mempelajari biologi seperti ini adalah salah satu cara kita memperhatikan tanda-tanda itu. Semoga ya, dengan memahami betapa rumit dan indahnya cara kita diciptakan, iman kita bisa jadi semakin dalam. Pengetahuan ini bukan cuma buat dihafal, tapi buat bikin kita makin sadar akan kebesaran Sang Pencipta dan juga tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Terima kasih banyak sudah belajar bareng DNA Edukasi. Selalu ingat, belajar sains kuatkan iman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.